And the Father, of the Son, Holy Spirit. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hidup kita ini ibaratkan seperti jalan tol, mungkin sebagian besar dalam kehidupan kita ini kita akan komplain dengan Tuhan. Kenapa ya jalan saya itu penuh dengan lubang? Kenapa jalan saya itu nggak macet? Maksud saya bukan nggak macet, tetapi kita melihat jalan tol adalah nggak macet, tapi sekarang justru jalan tol juga banyak yang macet ya. Tapi kita umpamakanlah jalan tol itu adalah suatu jalan yang memberikan kepastian untuk bebas hambatan, jalannya mulus ya. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita tidak memenuhi hal yang demikian. Ya, jalan hidup itu penuh lubang, kemacetan, dan kadang-kadang juga kita juga sering salah arah. Nah, di sini Yesus mengatakan, ya Nabi sudah bilang, ini bukan spoiler ya, bahwa kehidupan sesuai dengan apa yang ditulis dalam naskah Alkitab, bahwasanya kehidupan kita itu pastinya ya, bukan suatu yang namanya mungkin akan menghadapi kesusahan atau penderitaan, tetapi yang dikatakan adalah akan mengalami penderitaan dan kesusahan, kesulitan. Jadi bukan mungkin, tetapi akan. Jadi jangan kaget kalau hidup kita itu nggak selalu mulus, nggak selalu enak. Karena hari ini kita merasa bahwa kita kena mental, karena justru dengan hidup yang sesuai sebenarnya apa yang Alkitab sudah katakan. Di tengah kepahitan kehidupan kita, Yesus berjanji, di mana janji ini adalah satu yang dapat kita pegang. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bayangkan, Yesus bilang itu sebelum dia disalib. Dia tahu keadaan para murid yang penuh dengan ketakutan ya, dan akan kabur ya pada saatnya nanti. Dia tahu Petrus bakal menyangkal, Yudas ya mengkhianati, dan semuanya itu dia tahu adalah satu hal yang lumrah ya. Hal-hal demikian membuat kita goyah, kecewa, bahkan konteksnya kalau dalam kehidupan kita jadi malas ke gereja. Tapi lihat, Tuhan tidak menunggu para murid itu menjadi sempurna, tetapi justru dalam ketidaksempurnaannya damai sejahtera itu diberikan kepada mereka. Jadi damai sejahtera itu datang kalau semua masalah selesai? Tentu tidak ya. Di tengah-tengah permasalahan, di tengah kekurangan, di tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah hal yang dimana kita tidak punya pengharapan, damai sejahtera Allah itu hadir dalam kehidupan para murid dan juga kehidupan kita saat ini. Utang lunas, pasangan romantis, anak lulus, motor nggak mogok ya, dari Pak Kris sering mogok motornya. Yesus cuma mengatakan, di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera ya. Artinya damai itu bukan suatu hasil situasi ya, tetapi merupakan suatu hasil hubungan. Bukan dari dunia tenang, tetapi dari Tuhan yang memang hadir. Jadi kalau kita ngomong-ngomong tentang soal sukacita, Yesus juga bilang tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacitamu. Kalau kamu hari ini sedang kehilangan senyum, mungkin ya kamu lihat berita, tapi bukan lihat Yesus. Karena sukacita dari Tuhan itu tahan banting, itu yang pastinya. Kalau sukacita dunia, lihat saldo rekening kita sudah lenyap, bahkan kita merasa tidak ada sukacita lagi.
Mungkin kita dalam posisi yang sangat sulit di ICU, di kuburan, bahkan di tengah tekanan yang sangat berat lainnya. Pernah nggak sih kita merasa doa nggak didengar juga? Yesus tahu itu, tapi dia bilang, sesuai firman-Nya, mintalah dalam namaku. Dan lebih ajaib lagi, Yesus bilang, bahwasanya nggak perlu dia jadi yang penerus surat, Bapa sendiri mengasihi kita. Dan ini luar biasanya. Kadang-kadang kita pikir Allah itu kayak satpam ya, yang menyedihkan, berdiri di pintu gerbang, yang meski pakai segala sesuatu hal yang menandai dia adalah seorang Allah. Namun kalau kita bisa melihat Bapa di surga itu memang betul adalah Bapa yang sungguh menyayangi kita. Bukan karena kita alim, tapi karena kita mengasihi Yesus dan percaya bahwa dia datang dari Bapa. Oke, saya tahu kadang iman kita naik turun. Hari ini percaya, besok panik, baru bilang Tuhan aku percaya, 5 menit kemudian cek dompet langsung bilang Tuhan, di mana engkau? Ya, Tuhan Yesus tahu itu. Itulah kenapa di ayat terakhir dia mengatakan, kamu akan tercerai-berai meninggalkan aku, tapi aku tidak sendiri karena Bapa bersamaku. Yesus nggak drama, nggak sakit hati karena ditinggalkan. Dia tahu kita lemah, dan dia memahami sebenarnya kehidupan kita yang paling terdalam sekalipun. Kalau Yesus memang sudah menang, untuk apa kita hidup dalam ketakutan? Kalau Yesus sudah mengalahkan maut, masalah cicilan bukan tandingannya. Kalau Yesus sudah menebus kita, apapun yang kita hadapi hari ini, kita hadapi dengan senyum percaya. Jadi kalau kamu besok bangun dan dunia kelihatan masih sama aja, ingatlah bahwa kau tidak sendirian. Dan kamu punya alasan untuk tetap tersenyum, bukan karena dunia ini menjadi lebih ramah, tetapi karena Yesus sudah menang dan kemenangannya milik kita juga. Brothers and sisters in Christ, let's be honest. Sometimes if we see the toll road, or in the, let's say that we feel like a bad sitcom. You get a little good news and boom, trouble shows up, and like something uninvited guest. Just got paid, the fridge breaks. Finally fall in love, they're in love with someone else. They're in love with someone else. If life had a slogan, it might be surprise today, suffering tomorrow. But here's the good news, actually the gospel news. Jesus said in John 16:33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. And he didn't say that this from a palace. He said it on the edge of betrayal before the cross, while knowing his disciple would abandon him. Now that's not just optimism. That's divine confidence. Earlier in the verse 22nd, he promised, no one will take away your joy. Let that sink in. Not even your boss, not even your bills, not even bad Wi-Fi. See, worldly joy is fragile. It depends on our stuff, mood, money, like on the Instagram. But joy from Jesus is the resurrection of joy, empty tomb joy, and it doesn't come and go. It says, He said it, ask in my name and you will receive.
And here's the amazing twist. The Father himself loves you and you don't need to bribe heaven. You don't need a religious resume. Because of Jesus, you have full access to the heart of God. Now maybe you say, but sometimes I don't feel so faithful. Exactly. That's why this passage is such a good news. The disciples said, now we believe. And Jesus, probably smiling, said, really, you all ran away in about 5 minutes. Sounds familiar? Like when we go from God is good on Sunday to God, where are you by Tuesday? But even when our faith is weak, His love is not. Even when we are scattered, He say, even what we forget Him. Let me repeat again. Even when we scatter, He stays. Even when we forget Him, He never forget us. That's pure grace. That's Lutheran Theology 101. We are saved not because we hold tight to Him, but because He hold tight to us. And then comes the finally, take heart, I have come over the world. It's not a pep talk. It's a declaration. It's the scoreboard, it's final. Jesus wins. And because we are in Him, we win too. Ever if life right now looks messy. So friends, beloved in Christ, if you woke up today feeling like life is too heavy, if your joy feels like it's been pickpocketed, if your faith feels wobbly, here's your reminder: Jesus already knew. Jesus already died. And Jesus already won. So yes, the storm may still be raging, but you can smile through it. Not because you're strong, not because life is fair, but because Jesus is alive and the victory is already yours. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.